Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi kita di materi pengantar ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya kita telah membahas mengenai mikroekonomi. Hari ini kita akan bahas mengenai makroekonomi. Yang pertama akan kita bahas adalah pendapatan nasional. Ya, adapun pokok-pokok ataupun poin-poin akan kita bahas. Yang pertama adalah satu, pengertian pendapatan nasional. Yang kedua mengenai tujuan dan manfaat pendapatan nasional tersebut. Ya, yang ketiga bagaimana sih kita menghitung pendapatan nasional itu ya. Oke, tetap terus ikuti video saya dan saya terus ingatkan kepada saudara-saudari, rekan-rekan ataupun teman-teman lainnya untuk terus meningkatkan imun tubuh ya selama COVID-19 dan menjaga kesehatan anjuran yang diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Ya, oke. Kita akan masuki mengenai apa sih itu pendapatan nasional. Ini definisi dari pendapatan nasional adalah merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam suatu negara selama 1 tahun. Di sini yang disebut dengan masyarakat itu ya adalah seluruh rumah tangga, keluarga ya di satu negara. Ya, biasanya dalam periode tertentu selama 1 tahun. Oke. Nah, pendapatan nasional itu berbeda dengan pendapatan negara. Dari segi definisinya ya sudah beda ya. Dimana kalau pendapatan nasional ini merupakan jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh masyarakat dalam satu negara. Sedangkan pendapatan negara itu pendapatan yang diperoleh oleh sumber-sumber dari negara. Apakah itu dari bentuk pajak maupun yang bukan pajak. Adapun sumber yang diperoleh dari pajak tersebut adalah bisa dari pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, ya pajak pertambahan nilai, ya biaya cukai, biaya masuk, ya. Jadi sumber-sumber pajak tersebutlah ya biasanya kita bisa melihat dari pembangunan ya daerah di tempat kita, misalnya pembangunan jalan, jembatan, ya itu dari sumber-sumber yang diperoleh dari pajak ataupun yang bisa juga yang didapatkan negara itu yang sumber yang bukan pajak seperti penerimaan sumber daya alam ya, laba dari badan usaha milik negara. Nah, adapun sumber yang bukan pajak itu bisa dari penerimaan sumber daya alam ya, bisa dari sektor pertambangan ya, pertanian, perhutanan ya, perhutanan dan lainnya yang sifatnya tentang alam, yang sumbernya dari alam. Nah, sedangkan laba dari badan usaha milik negara itu yang ada hubungannya dengan badan usaha milik negara, apakah itu Pertamina, PLN, ada hubungan dengan negara yang merupakan sumber pendapatan untuk negara. Jadi tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional di sini adalah yang pertama tujuannya itu untuk mengetahui ya kemampuan pemerataan perekonomian, apakah sudah merata ekonomi masyarakatnya pada suatu negara tersebut ya. Yang kedua itu untuk memperoleh taksiran yang baik tentang nilai barang dan jasa dalam suatu tahun ya. Jadi kira-kira dalam 1 tahun tuh taksiran barang atau jasa itu berapa. Yang ketiga itu untuk membantu pemerintah dalam merencanakan pelaksanaan program pembangunan ya. Yang keempat itu mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian negara. Dan manfaatnya itu adalah untuk mengetahui ya struktur perekonomian negara. Nah, yang kedua itu untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Ya. Jadi dengan adanya pertumbuhan ekonomi ya dengan adanya pendapatan nasional ya, dengan ada pendapatan nasional negara mengetahui pertumbuhan perekonomian negaranya. Apakah maju, apakah mundur, untuk membandingkan perekonomian antar daerah. Ya, jadi apakah daerah ini mengalami maju ataukah mundur dalam perekonomian karena setiap daerah itu berbeda-beda ya perekonomiannya. Ya, keempat itu dapat dijadikan dasar ya perbandingan dengan perekonomian negara lain. Jadi kita bisa melihat ya kemakmuran suatu daerah ataupun kemakmuran suatu negara bisa kita lihat dari pendapatan nasionalnya. Yang kelima itu dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Ya, di sini ya
Pendapatan nasional juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian ya terhadap pendapatan nasional. Misalnya sektor pertanian, pertambangan, industri, perdagangan jasa, dan sebagainya. Nah, data-data yang diberikan oleh pemerintah tersebut dapat dijadikan atau dibandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu dan membandingkan perekonomian antar negara atau daerah dan sebagai landasan perumusan kebijakan pemerintah. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional sini ada 3. Yang pertama itu demand and supply, permintaan dan penawaran, ya agregat ya. Yang agregat. Yang kedua adalah konsumsi dan saving. Yang ketiga adalah investasi atau investment. Di mana di sini permintaan dan penawaran yang agregat yang menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa yang sesuai dengan tingkat harga. Jadi permintaan agregat itu adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran yang agregat, ya penawaran agregat di sini ini menunjukkan bahwasanya hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Jika terjadi perubahan permintaan dan penawaran yang agregat, ya maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, ya, tingkat pengangguran dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Yang di sini adalah konsumsi dan saving. Dimana sebelum kita bahas mengenai konsumsi, kita harus tahu dulu konsumsi itu apa sih. Nah, biasanya yang kita pahami ya, konsumsi itu adalah tindakan manusia yang digunakan untuk menghabiskan atau mengurangi kegunaan suatu benda. Ya, konsumsi dalam ekonomi makro di sini merupakan konsumsi nasional yang berfungsi untuk menghubungkan antara laju pengeluaran dengan laju pendapatan nasional. Karena semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran dalam konsumsi. Itu kemudian memutuskan berapa banyak sih dari uang yang mereka miliki yang dibelanjakan dan berapa banyak yang akan ditabung. Investasi, ya selanjutnya itu investasi ya, di mana perusahaan membeli barang-barang modal untuk menambah produksi atau mengganti barang modal yang sudah habis. Ya, di mana jumlah barang modal di sini yang diminta yang maksud adalah bergantung pada tingkat bunga berlaku yang menjadi bagian biaya investasi. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai konsep-konsep pada pendapatan nasional ya. Pertama di sini ada GDP, GNP, NNP, NNI, PI, DI. Nah, yang pertama itu Gross Domestic Product atau disebut dengan GDP atau disebut juga Produk Domestik Bruto. Sama aja ya antara GDP dan PDB, itu sama aja karena sama-sama domestik ya, itu di dalam negeri ya, di mana jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara ya, yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri ya. Jadi apakah itu barang ataukah itu dalam bentuk jasa yang dihasilkan warga negara asing ataupun perusahaan asing di dalam negeri ya, dimana rumus GDP ini ya warga negara Indonesia dalam negeri dan warga negara asing dalam negeri ya. Contohnya di sini contohnya seperti ada Caltex, ada Carrefour, ada Barang Nutrisia ya, Freeport ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Gross National Product atau disebut dengan GNP, di mana jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing
yang bekerja di dalam negeri. Ya, mana GNP dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, GNP itu kita harus memperoleh terlebih dahulu gross domestic product, ya. Kita harus mengetahui dulu berapa GDP-nya, dan kita akan mengurangi pendapatan neto terhadap luar negeri. Ya, kalau tadi domestik berarti dia di dalam negeri, kalau nasional ini dia di luar negeri. Jadi nah, selanjutnya ini net national product atau disebut dengan NNP, di mana seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Nah, cara menghitung NNP ini adalah PNB dikurang dengan penyusutan, di mana penyusutan di sini artinya penyusutan barang-barang yang digunakan dalam proses produksi atau barang-barang modal. Nah, NNP juga dapat dirumuskan sebagai berikut, ya, di mana NNP di sini merupakan GNP. Jadi kita harus mengetahui dulu domestiknya berapa. Kedua, kita harus mengetahui GNP-nya, baru kita dapat mencari nilai NNP. Ya, terus GNP dikurangi dengan penyusutan modal. Ya, jadi nama penyusutan pasti ada penyusutan, ya, di mana contohkan, ya, kita menjual mangga, ya, menjual mangga pasti ada penyusutannya. Dulu awalnya sekilo itu 20.000, maka seiring waktu selama seminggu dia akan mengalami penyusutan, di mana pasti akan busuk, lembab, dan harganya itu tidak akan sama seperti awal, ya. Yang 20.000 pasti akan berkurang dengan harganya 15.000 sekilo. Jadi di sini, ya, nilai produksinya itu akan berkurang. Nah, selanjutnya di sini, ya, net national income, mana produk nasional neto itu dikurangi dengan pajak, ya, tidak langsung. Di mana pajak tidak langsung di sini merupakan unsur pembentuk harga pasar, tapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Ya, faktor produksi. Di mana pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, biaya masuk, dan biaya cukai. Ya, cara penghitungannya yaitu NNP dikurang pajak tidak langsung. Nah, selanjutnya itu PI atau personal income, di mana pendapatan perseorangan adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi, di mana rumus untuk mencari PI ini adalah NNI ditambah transfer payment atau dikurang laba yang tidak dibagikan, ditambah pajak perseroan, ditambah asuransi, dan ditambah jaminan sosial kalau ada dalam soalnya, ya. Nah, jadi yang masuk PI itu adalah pendapatan perseorangannya. Selanjutnya itu DI. Apa itu DI atau disebut dengan disposable income? Jadi yang maksud dengan disposable income di sini adalah pendapatan bebas, pendapatan yang diterima oleh seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak langsung. Misalnya pajak penghasilan, ya. Pendapatan ini dirumuskan sebagai berikut, di mana DI itu, ya, pajak income dikurang pajak langsung. Oke. Sini ada contoh soal, ya. Contohnya seperti produk domestik bruto di sini, ya, 2.500, ya. Pendapatan neto terhadap luar negeri 2.500. Ya, pendapatan produk nasional brutonya GNP 20.000, jadi dikurangin seperti itu. Penyusutan barang modal 5.000. Jadi produk nasional netonya tinggal dikurangi aja, 20 dikurang 5 sama dengan 15. Ya. Ini terus pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu 4.000. Jadi pendapatan nasional netonya itu adalah 15.000 dikurang 4.000 sama dengan 11.000. Nah, pendapatan neto ini terdiri dari laba yang ditahan, pajak perseroan, jaminan sosial, ya. Ditambah dulu, terus baru dikurangi dari. Nah, setelah itu transfer payment-nya berapa? Ya, kita harus menambahkan dulu, ya, antara PNI, ya,
NNI ini dengan transfer payment, sehingga kita memperoleh personal income seperti rumusnya di sini ya. Rumusnya ya, PI sama dengan NNI ditambah transfer payment. Jadi transfer payment itu ditambah dulu antara NNI tadi, terus baru dikurangi laba yang tidak dibagikan. Nah, laba yang tidak dibagikan di sini adalah seperti tadi diperoleh pajak langsung itu 2000. Jadi 8.500 dikurangi 2000. Kita memperoleh personal income-nya ya, maka kita akan mencari berapa sih DI-nya atau pendapatan bebasnya dengan cara kita mengurangi pajak langsung ya, 8.500 dikurang 2000, maka pendapatan DI-nya itu atau pendapatan bebasnya itu 6.500 dan dikurangi tabungan. Tabungan di sini adalah 1.500 ya, 1.500 jadi 6.500 dikurang 1.500 sama dengan 5.000 ya tingkat konsumsinya ya. Jadi seperti ini sebagai rumusnya ya. Nah, jadi PI-nya berapa dikurangi pajak tidak langsung. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita mengenai pendapatan nasional. Terima kasih sudah mengikuti video saya dari pertama hingga terakhir ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika Anda tertarik, ikuti terus video saya selanjutnya dengan menghidupkan tombol lonceng yang ada di bawah. Ya, sampai ketemu lagi di minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.